Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran KNU-an atau aswaja. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapat nanti bisa bermanfaat kepada kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita semua selalu bahagia, selalu sehat, dan tetap semangat untuk belajar, khususnya pelajaran aswaja atau KNU-an. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran Pak Sofirin mulai, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan tentang pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, dan juga kita juga mengenal dengan pelajaran KNU-an. Kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah organisasi selain keagamaan juga kemasyarakatan, yang mana di dalam pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup dari semua aspek kehidupan, baik itu bidang budaya, bidang seni, dan juga khususnya di bidang keagamaan. Nah, kali ini Pak Sofirin menjelaskan tentang perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Yang pertama anak-anakku sekalian, yaitu perjuangan Nahdlatul Ulama di bidang sosial dan budaya. Seni adalah keindahan. Seni merupakan ekspresi dari budaya dan pemikiran manusia yang menghasilkan suatu keindahan. Dalam Islam juga mempelajari tentang keindahan. Allah juga disebut innallaha jamil yuhibbul jamal. Artinya Allah itu adalah sesuatu yang indah dan juga mencintai suatu keindahan. Akan tetapi anak-anakku sekalian, di dalam budaya atau bidang seni, di dalam Nahdlatul Ulama juga adalah menilai dari aspek-aspek dari keagamaan. Tidak semua seni atau tidak semua budaya diserap oleh ajaran Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi harus disaring dahulu mana kesenian, mana budaya yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau keagamaan. Lah, di dalam Nahdlatul Ulama banyak sekali. Misalnya kalian semua ada ekstra seni untuk tibaan, ada banjari, ada seni qiraah, dan juga seni-seni yang lainnya. Lah, itu membuktikan bahwa KNU-an atau aswaja atau Nahdlatul Ulama itu senang sekali dengan kesenian. Akan tetapi kesenian yang berbasiskan tentang ajaran keagamaan. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam Nahdlatul Ulama ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya adalah memelihara yang lama tapi yang baik,
dan juga mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya apa? Zaman dahulu sebelum Islam masuk di Indonesia, banyak sekali kesenian-kesenian dalam ajaran agama-agama Hindu Buddha yang mana akan itu diadopsi oleh Islam dan diarahkan ke ajaran agama Islam. Contoh, dulu ada pewayangan. Lah, di dalam pewayangan dulu adalah membahas tentang dewa-dewa, tentang animisme, dinamisme dan sebagainya. Nah, setelah Wali Songo ada, akhirnya budaya-budaya seni seperti itu diarahkan ke ajaran agama Islam. Lah, itu namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Jadi sesuatu yang lama yang baik-baik itu tetap kita jalankan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik, yang mana di dalam hal ini adalah tentang seni budaya yang membawa kemaslahatan bagi ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, di dalam Nahdlatul Ulama itu juga ada wadahnya yang namanya Les Bumi, atau Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia. Lah, ini didirikan di Bandung, tepatnya yaitu tanggal 28 Maret 1963. Lah, ini juga salah satu bukti bahwa Nahdlatul Ulama sangat cinta sekali di dalam kesenian. Lah, kita harus membudayakan seperti ini. Tadi sesuatu kesenian yang baik-baik mari kita jalankan, dan mari kita mengambil sesuatu kesenian yang baru yang lebih baik, yang nanti akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebanggaan bagi umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yaitu perjuangan Nahdlatul Ulama di bidang politik kenegaraan. Pada awal kelahirannya, Nahdlatul Ulama memang tidak bermaksud untuk membentuk suatu partai politik. Hal ini bukan berarti Nahdlatul Ulama tidak memiliki peran yang penting di dalam kepolitikan di Indonesia. Akan tetapi banyak sekali jasa-jasa dari Nahdlatul Ulama di bidang politik atau kenegaraan. Contohnya, yang pertama yaitu pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama itu mempelopori berdirinya yang namanya Majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI, yang mana di dalam MIAI ini atau Majelis Islam A'la Indonesia ini adalah suatu perjuangan bersama-sama organisasi-organisasi Islam, dan melalui perjuangan atau organisasi ini Nahdlatul Ulama ikut berperan mendorong tuntutan terbentuknya parlemen dalam bangsa Indonesia, yaitu pada masa Belanda. Yang kedua, Nahdlatul Ulama menjelang kemerdekaan Republik Indonesia juga ikut berperan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu saat itu diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang mana beliau ini juga salah satu Menteri Agama di dalam era Orde Baru. Dan juga putra beliau ini yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga mempelopori berdirinya yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Lah, ini adalah salah satu wadah bahwa membuktikan Nahdlatul Ulama sangat berperan sekali di dalam kepolitikan di negara kita Indonesia, sampai-sampai beliau menjadi presiden. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang NU, bahwa tokoh-tokoh NU itu bukan sembarangan. Tokoh-tokoh NU itu bahkan bisa menjadi orang nomor satu, yaitu presiden negara Indonesia. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, setelah proklamasi
NU juga berperan sekali, yang mana saat itu memasuki yang dikenal dengan zaman revolusi. Nah, sumbangan penting dari Nahdlatul Ulama pada saat itu adalah seruan melawan penjajah, seruan jihad, yaitu melawan penjajah Belanda, yang mana dikenal dengan resolusi jihad, yang mana pada saat itu terjadi peperangan melawan Belanda di Surabaya, tepatnya yaitu 10 November 1945, yang mana dikenal dengan Hari Pahlawan. Lah, itu adalah bukti nyata bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama itu di segala aspek, tidak hanya dari aspek keagamaan saja, akan tetapi juga salah satu pembangun dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, dan sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa, penerus dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita selalu berperan penting di dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, di akhir-akhir ini peran Nahdlatul Ulama di negara Indonesia ini luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi orang-orang penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Lah, kalian semua ini adalah semua penerus dari Nahdlatul Ulama. Sampean semua harus menjadi orang-orang penting nanti pada zaman sampean nanti. Dan juga mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang terakhir pesan dari Pak Sofirin, jadilah anak yang membanggakan bagi orang tua sampean, bagi negara khususnya, yaitu bagi ajaran agama Islam, khususnya ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadilah anak-anak yang membanggakan, yang bisa berpartisipasi di dalam era yang masa depan sampean nanti, dan mudah-mudahan sampean semua diberikan kesuksesan oleh Allah menjadi anak-anak yang dibutuhkan negara, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, pesan dari Pak Sofirin, jaga kesehatan kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan putus asa untuk belajar. Tetap semangat belajar aswaja bersama Pak Sofirin. Aswaja semakin lebih mudah. Baiklah, anak-anak sekalian, yang terakhir yaitu tolong sampean kerjakan tugas LKS, yaitu uji kompetensi halaman 17 sampai 20. Nanti bisa dikumpulkan lalu disetorkan di wali kelasnya masing-masing. Dari Pak Sofirin, saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.